Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 28 Maret 2025. Sari berita, PJN wilayah 4 Provinsi NTT menyiapkan 7 posko pemantau di sepanjang jalur jalan Trans Flores Lembata. PLN ULP ND siaga Ramadan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Bersama saya Rizwan Sundi, kita ikuti berita selengkapnya. Berita pertama, menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Satuan Kerja Satker PJN Wilayah 4 Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyiapkan 7 posko pemantau di sepanjang jalur jalan Trans Flores yang membentang dari ND hingga Maumere dan Lembata. Laporan Rovinus Wula. Posko-posko ini akan beroperasi mulai dari H-10 hingga H+10 setelah Lebaran, guna memastikan kelancaran arus mudik dan memberikan pelayanan kepada pemudik. Hal ini disampaikan Kepala Satker PJN Wilayah 4 NTT Wilhelmus Sugujawa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 27 Maret 2025 di ruang kerjanya di ND. Wilhelmus menjelaskan bahwa pembangunan posko pemantau tahun ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Posko kali ini ditempatkan di lokasi yang lebih strategis untuk memastikan komunikasi lebih lancar antara petugas di lapangan dan pusat. Lanjut Deli, belajar dari pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa posko yang ditempatkan di lokasi rawan longsor menyulitkan petugas untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, posko kali ini dipindahkan ke tempat yang lebih memungkinkan untuk mendapatkan sinyal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan mempercepat penanganan jika terjadi masalah di lapangan. Karena pertimbangan kami itu bahwa biar kita mendapatkan sinyal sehingga nanti komunikasi kita tuh lebih gampang. Karena kemarin pengalaman kami ada beberapa posko tuh yang memang kami taruh di dekat lokasi-lokasi yang rawan longsor, tetapi kami justru kesulitan untuk komunikasi, baik komunikasi dari kantor atau meneruskan informasi dari masyarakat, ataupun juga mereka mau informasikan kita juga susah. Jadi mempertimbangkan hal itu, jadi kita pindah. 7 posko pemantau yang disiapkan antara lain berada di lokasi-lokasi strategis seperti di KM 420 STA 220 di Kecamatan Ende Utara, Stadion Marilonga, serta beberapa titik lainnya yang tersebar di jalur Trans Flores seperti di Woloviro, Kecamatan Paga, dan Holder di Sika. Sementara di Flores Timur, posko juga ditempatkan di Balun, Hokeng, serta Adonara, dan yang terakhir di Kabupaten Lembata. Masing-masing posko akan dilengkapi dengan petugas yang siap memberikan pelayanan selama 24 jam. Wilhelmus menambahkan, posko-posko ini juga terbuka untuk pemudik yang merasa lelah dan membutuhkan tempat untuk beristirahat sejenak. Selain menyediakan tempat istirahat, setiap posko juga dilengkapi dengan fasilitas kesehatan seperti kotak P3K serta alat berat yang diperlukan untuk menangani potensi bencana alam, terutama di wilayah rawan longsor. Setiap posko juga dilengkapi dengan alat berat seperti loader, dump truck, pick up untuk mendukung penanganan cepat jika terjadi gangguan di jalur mudik. Dan di posko itu kita terbuka untuk masyarakat. Kalau memang dia capek, dia mau istirahat, silahkan. Dia bisa istirahat di situ, bisa tanya-tanya, misalnya kondisi jalan seperti apa. Karena kita juga ada menyiapkan alat-alat berat, alat-alat berat di lokasi-lokasi yang rawan-rawan longsor itu kita siapkan.
Pembangunan posko pemantau ini merupakan bagian dari instruksi Kementerian Pekerjaan Umum PU dan Kepala Balai PJN. Posko seperti ini tidak hanya dibangun untuk Lebaran tetapi juga untuk musim liburan lainnya seperti Natal dan Tahun Baru. Dengan adanya 7 posko ini diharapkan arus mudik di jalur Trans Flores dapat berjalan dengan lancar dan aman. Satker PJN Wilayah 4 NTT berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya para pemudik yang akan merayakan Idul Fitri bersama keluarga. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan ULP-ND memastikan kesiapan sistem kelistrikan di Kabupaten Ende selama Ramadan hingga Idul Fitri 1446 Hijriah. Laporan Suimam. Manajer PLN ULP-ND Imer Rofdel Pakpahan Kamis 27 Maret 2025 mengatakan sistem kelistrikan di Ende saat ini memiliki jaringan transmisi sepanjang 748,8 km sirkuit KMS untuk jaringan tegangan menengah GTM dan 533 KMS untuk jaringan tegangan rendah GR. Sementara itu, terdapat 429 gardu yang tersebar di 17 kantor jaga. Untuk itu pihaknya telah melakukan pemeliharaan dan pergantian material yang berpotensi mengalami gangguan sebelum memasuki bulan Ramadan. Dijelaskan, sebagai bagian dari siaga Ramadan hingga 11 April 2025, PLN telah menyiapkan personil di 18 posko, termasuk di Pulau Ende. Jumlah petugas yang disiagakan terdiri dari 13 pegawai PLN, 50 petugas pelayanan teknik Yantek, serta 19 anggota tim siaga H. Selain itu, PLN juga menyiapkan 1 unit kendaraan kren dan 8 unit kendaraan operasional guna memastikan kelancaran distribusi listrik. Yang melanjutkan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sholat Idul Fitri, PLN telah menyiapkan 1 unit genset berkapasitas 40 kW yang akan ditempatkan di lapangan Pancasila Ende. Selain itu, PLN juga menunggu kepastian dari panitia terkait penyediaan 1 unit genset berkapasitas 35 kV ampere kVA. Sementara itu, 4 unit genset berkapasitas 7,5 kW akan ditempatkan di Popanda. Ya, mudah-mudahanlah dengan dukungan dari kondisi cuaca maupun peralatan kami, pembangkit kami bisa normal sampai dengan selesainya siaga Ramadan ini, bahkan untuk seterusnya. Ditambahkan, dengan langkah-langkah ini, PLN ULP-ND berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan merayakan Idul Fitri dengan nyaman tanpa kendala listrik. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Ende menghadapi kendala dalam memantau pengumpulan dan distribusi zakat fitrah selama Ramadan. Laporan Lady Badin. Ketua Badan Zakat Nasional Kabupaten Ende, Haji Abdullah Arubusman SH kepada RRI mengungkapkan bahwa keterbatasan dana operasional menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan tugas memantau pengumpulan dan distribusi zakat fitrah selama Ramadan. Dirinya mengungkapkan bahwa selama 3 tahun terakhir Basnas Kabupaten Ende tidak menerima dana hibah dari pemerintah daerah yang mengakibatkan mobilitas tim dalam melakukan pengawasan di lapangan menjadi terbatas. Kendalanya memang ada. Ini kendala yang pertama itu kita monitoring di lapangan ini, karena kami sudah 3 tahun ini tidak dapat dana hibah dari pemerintah daerah. Saya sudah ngomong dengan Pak Bupati kemarin, itu kendalanya seperti begitu, dan saya sampaikan di pusat juga seperti begitu, karena kami turun di lapangan harus ada beli bensin lah, begitulah. Meski demikian, Abdullah mengungkapkan bahwa pengumpulan zakat fitrah di Kabupaten Ende terus berlangsung sejak awal Ramadan hingga nanti di malam takbiran. Hingga saat ini jumlah zakat yang terkumpul masih dalam tahap pendataan dengan potensi peningkatan yang dibandingkan tahun sebelumnya seiring meningkatnya kesadaran masyarakat. Selain zakat fitrah, Abdullah juga mengingatkan pentingnya zakat mal bagi umat Islam yang memiliki penghasilan di atas nisab. Zakat sebesar 2,5% dari penghasilan tahunan ini akan disalurkan kepada fakir miskin, anak yatim, dan kelompok penerima lainnya. Saya mengharapkan kepada masyarakat Kabupaten Ende agar lebih sadar lagi untuk mengeluarkan kewajibannya itu sesuai dengan aturan agama yang berlaku gitu, sehingga masyarakat miskin bisa teratasi dengan pada hari-hari rayanya itu. Zakat fitrah itu wajib setiap muslim, itu wajib setiap orang muslim 2,5% dari penghasilan yang diterima. Nah, itu peruntukannya fakir miskin, terus kemudian ini anak yatim piatu, terus kan
kaum duafa dan lain-lainnya itu yang membutuhkan pertolongan itu. Basnas ND mengimbau masyarakat agar menyalurkan zakat melalui masjid ataupun langsung ke Basnas ND guna memastikan distribusi yang transparan dan tepat sasaran. Basnas ND saat ini berkomitmen untuk memastikan zakat fitrah dan zakat mal dapat terdistribusikan dengan baik demi kesejahteraan umat. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pasokan dari petani berkurang, harga tomat alami kenaikan di pasar Embongawani ND. Laporan Nikolaus Makumeli. Kita pengambilannya saja sudah 15-16 ribu. Ya, jadi kita jualnya 20 ribu. Curah hujan yang cukup tinggi beberapa waktu lalu di wilayah Kabupaten Ende menyebabkan terjadinya kekurangan pasokan tomat dari para petani. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya kenaikan harga tomat saat ini di Pasar Embongawani Ende. Terkait naiknya harga tomat tersebut, disampaikan Haji Kaharudin, salah seorang pedagang di Pasar Embongawani Ende, kepada RRI Kamis 27 Maret 2025. Dirinya menuturkan, kenaikan harga tomat terjadi sejak beberapa hari terakhir ini. Dijelaskan, sebelumnya harga tomat dijualnya dengan harga Rp13.000 per kilogram hingga Rp15.000 per kilogram. Namun saat ini, ia harus terpaksa menjual dengan harga Rp20.000 per kilogram, menyesuaikan dengan harga dari para petani. Dari kemarin dulu, harga penjualnya hanya 13 ribu. Sekarang naik. Kita pengambilannya saja sudah 15-16 ribu. Ya, jadi kita jualnya 20 ribu. Dari hari Minggu kemarin sudah mulai beranjak naik. Tapi mungkin perkirakan hari-hari kedepannya lagi, ya mungkin tambah naik lagi. Ya karena permintaannya banyak. Mau menjelang hari raya barangkali, jadi permintaannya banyak. Mungkin dari kampung-kampung sana kemungkinan hujan, curah hujan masih tinggi. Kalau di Momere kan ada yang ada yang dari luar kota, ya terpaksa kita ambilnya dari Momere. Menurutnya, stok tomat dari petani sangat terbatas di pasaran sehingga memicu terjadinya kenaikan harga saat ini. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Kapolres Manggarai yang baru, AKBP Henry Syaputra mengawali tugasnya dengan melakukan kegiatan sosial berbagi takjil gratis kepada masyarakat. Laporan Mario. Kapolres Manggarai yang baru AKBP Henry Syaputra mengawali tugasnya dengan aksi sosial berbagi takjil gratis kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung di halaman Mapolres Manggarai pada Selasa 25 Maret 2025 pukul 17 WITA dan mendapat sambutan hangat dari warga Manggarai. Dalam kesempatan tersebut, AKBP Henry Syaputra menjelaskan bahwa kegiatan berbagi takjil merupakan bagian dari program Kepolisian Republik Indonesia selama bulan Ramadan. Program ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat melalui aksi nyata yang bermanfaat. Jadi kita Kepolisian Republik Indonesia selama bulan Ramadan kita diprogramkan untuk sama-sama kita memberikan sedikit rezeki kepada masyarakat takjil. Masyarakat muslim nanti bisa menikmati berbuka puasanya. Jadi ini rutin ya, setiap sore kita dari Polres Manggarai memberikan takjil kepada masyarakat. Ya, tujuannya biar supaya Polres Ruteng bisa lebih lagi dengan masyarakat dan masyarakat mencintai Polres Ruteng. Pembagian takjil gratis ini dilakukan secara rutin setiap sore selama Ramadan. Selain untuk membantu masyarakat yang berpuasa, kegiatan
Ini juga menjadi sarana mendekatkan kepolisian dengan warga Manggarai. Aksi sosial ini tidak hanya sekedar berbagi makanan, tetapi juga menjadi ajang interaksi antara aparat kepolisian dengan masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin percaya dan merasa aman dengan kehadiran Polres Manggarai di tengah mereka. Selain berbagi takjil, Kapolres Manggarai juga menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama Ramadan. Ia berharap bulan suci ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kebersamaan dan kepedulian antar warga. Dengan aksi berbagi takjil ini, Polres Manggarai menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Aksi ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai wujud nyata kepolisian yang lebih humanis dan dekat dengan rakyat. Dari Manggarai, Mario melaporkan. Sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan mini feature dengan judul Potret Pendidikan di SDN Aibowo. Bertahan di ruang darurat demi masa depan bersama Feriso. Di tengah deru angin dan rintik hujan yang sering menyapa Desa Mulakuli, Kecamatan Buawai, terdapat sebuah pemandangan yang menggugah hati di SDN Aibowo. Sekolah ini bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga menjadi saksi perjuangan para siswa dan guru dalam menghadapi keterbatasan. Kekurangan ruang kelas membuat sebagian siswa harus belajar di ruang darurat, kondisi yang jauh dari kata ideal untuk aktivitas belajar mengajar. Lorong sempit berukuran 2 x 6 meter yang seharusnya menjadi akses antar gedung, kini disulap menjadi ruang kelas dadakan. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu, sementara sebagian lainnya dari tripleks yang telah lapuk terkena air hujan. Atapnya pun tak sepenuhnya mampu melindungi dari terpaan cuaca. Setiap kali hujan turun, kebocoran tak terhindarkan, membuat siswa harus berlarian mencari tempat berteduh agar tetap bisa mengikuti pelajaran. Maria Ugakeo, Kepala SDN Aibowo, mengungkapkan bahwa keterbatasan ruang kelas sudah terjadi selama hampir 2 tahun terakhir. Bertambahnya jumlah siswa membuat pihak sekolah harus mencari alternatif agar kegiatan belajar tetap berjalan. Yang paling pertama itu kekurangan ruangan kelas, karena sangat memprihatinkan itu. Kami di sini curah hujannya sangat tinggi, jadi ada satu kelas itu yang memang mereka punya ruangan itu sebenarnya tidak layak untuk mereka ada di dalam itu, karena setiap kali hujan itu pasti mereka lari untuk cari tempat perlindungan karena atapnya itu bocor, di atas bocor, lalu ruangannya sangat sempit, hanya ukuran mungkin 2 x 6 seperti begitu. Untuk anak-anak itu memang tidak layak untuk mereka ada di dalam ruangan itu. Berbekal semangat dan kepedulian para guru, orang tua siswa, serta komite sekolah bergotong royong membangun ruang kelas darurat sebagai solusi sementara. Namun perjuangan mereka belum selesai. Selain ruang kelas yang tidak memadai, SDN Aibowo juga tidak memiliki ruang guru dan kantor. Para tenaga pendidik harus mencari sudut-sudut kosong untuk menyusun materi dan melakukan administrasi sekolah. Meski begitu, semangat mereka tak pernah padam. Mereka tetap berupaya memberikan pendidikan terbaik bagi para siswa, berharap suatu hari nanti fasilitas sekolah dapat lebih layak. Kadang-kadang mereka juga belajar di bawah pohon ini kalau cuacanya baik. Terus untuk ruangan guru juga kami belum ada, masih darurat. Itu juga sama, sangat memprihatinkan. Di balik keterbatasan ini, ada semangat besar yang terus menyala. Para siswa tetap berangkat sekolah dengan wajah ceria, membawa harapan dan impian besar. Mereka percaya bahwa ilmu yang mereka dapatkan hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih baik. SDN Aibowo bukan sekedar sekolah, tetapi bukti nyata bahwa pendidikan adalah hak semua anak, meski harus ditempuh dengan penuh perjuangan. Kini harapan terbesar mereka adalah perhatian dari pihak terkait, agar ruang darurat ini tak lagi menjadi tempat belajar yang menyulitkan, tetapi digantikan oleh ruang kelas yang kokoh dan nyaman. Karena di dalam dinding bambu itu ada cita-cita yang tak boleh runtuh, ada mimpi-mimpi yang harus tetap hidup.
Sekian warta berita produksi RRI ND pagi ini, saya Rizwan Sebi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi.